Halo, assalamualaikum pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada. Kita sekarang lagi berada di mana, Mas Ferinda? Kita berada, lokasi kita di dekat pemandian Gunung Klodok. Tepatnya di Gunung, Iya, area betul Gunung sekali. Klodok. Nah, Mas Oni, pada kesempatan malam hari ini, Mas Oni, ya gimana Mas? kita nanti akan menemui Bopo Samudro. Nah, cerita yang akan dibahas Bopo Samudro sendiri ini mengenai perjalanannya di Cemoro Kandang sampai ke jalan ke ya itu tadi, dari awal Karir Alas Ketonggo terus sampai ke Cemoro Kandang. Cemoro Gitu. Kandang. Oke. Nah, tetapi di sini untuk konco-konco MK dimanapun kalian berada, nah jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Nah, mari kita temui Bopo Samudro untuk sekarang ini, Mas Sony. Ayo, mari silakan. Assalamualaikum Bapak Samudro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah dalam malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat nih Bapak. Ya, alhamdulillah, Mas. Nah, kebetulan Bapak untuk malam hari ini sangat spesial sekali, dengan tadi sedikit Bapak bicara mengenai suatu perjalanan Bapak. Mungkin langsung bisa diulas Bapak. Monggo jenengan ulas untuk perjalanan di Alas Ketonggo nggih. Iya. Itu sampai ke Cemoro Kandang nggih. Iya. Oke, monggo Bapak. Bisa dilanjut. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen. Semoga pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begini Mas ya, perjalanan spiritual saya dari Alas Ketonggo ke Cemoro Kandang. Jadi perjalanan saya jauh sebelum saya mengenal penguasa, mulai di Kali Tempur Alas Ketonggo sampai ke Cemoro Kandang, Magetan. Nah, dulu jauh sebelum saya mengenal, saya kan berguru ke seseorang Mas ya, istilahnya kan gitu. Nah, di dalam berguru itu saya disuruh rendaman atau kungkum di Kali Tempur tersebut, di Alas Ketonggonya itu. Nah, di dalam rendaman itu saya mendapatkan banyak kejadian yang di luar nalar. Contohnya seperti kita mengalami di saat berendam itu kayak dilempar, Mas. Dilempar apa itu Bapak? Maksudnya Tubuh kita naik ke atas, Mas. oh, jadi tubuh terasa dilempar itu ya maksudnya. Jadi dari rendam di Kali Tempur itu kita kayak naik ke atas itu, Mas. Jadi kayak ada yang kayak mengangkat itu, Mas. Karena kita berpikir cuma inginnya karena di Kali Tempur biasanya orang rendaman mengarahnya kan minta ke Kanoragan, arahnya gitu. Jadi Kali Tempur itu digunakan untuk biasanya, Mas, itu orang mencari ilmu Kanuragan. Mencari ilmu Kanuragan ya, betul. Ya, arahnya gitu. Apalagi
Nah, dari situ kita kayak dilempar mas, naik. Nah, itu jauh, tapi jauh sebelum mengenal mas ya ini, sebelum pembimbing spiritual saya yang baru ini mas ya. Itu. Terus dari situ belum lagi kalau di dalam kali kayak keluar naga yang menggerang-gerang gitu mas. Nah, itu. Akhirnya namanya kita rendaman dengan situasi yang mencekam gitu ya takut. Nah karena apalagi kita baru pertama kali masuk alas mas dulu itu. Nah karena pertama kali kita belum mengenal siapa-siapa mas, ya udah rendaman gitu. Nah dari situ kita sudah mendapatkan berbagai macam kendala. Nah dari situ terus kita semalaman itu mas, semalaman. Terus besoknya langsung dari Alas Ketonggo kita jalan lagi ke Cemoro Kandang, daerah Magetan mas itu. Iya, terus Bobo? Nah, dari Magetan itu kita perjalanannya, dari perjalanan itu banyak kendala juga. Mulai yang badan kita yang tidak enak, yang pusing, yang keliengan, dan nggak tahu rasanya, badan nggak jelas lah istilahnya gitu mas. Terus gitu mas ya. Wah, terus akhirnya kita di tengah perjalanan kita ada sedikit gangguan karena mungkin yang membimbing saya dulu kurang paham atau gimana ya, kita kan belum tahu masalahnya dulu itu. Mohon maaf itu sebentar, gangguannya seperti apa Bobo kalau boleh tahu? Gangguannya ya mulai mas, kan saya ke sana kan bertiga mas ya, berempat. Nah, berempat. Mulai ada yang teman saya sakit, saya juga, jadi mulai pusing, mau muntah, terus belum gangguan yang lain-lainnya. Ya dari situ mas kita terus karena kita punya niat, ya udahlah kita nekat aja ngikuti. Nah dari ikuti itu akhirnya kita dari semalam masuk, akhirnya kita masuk ke wilayahnya Cemoro Kandang. Nah dari Cemoro Kandang itu mas kira-kira lebih kurang ya naiknya dari jalan nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, mungkin lebih kurang hampir 500 meteran lah mungkin. Dari situ kita naik, kita semedi lah mas istilah Jawanya, kita semedi, kita meditasi di situ. Nah tapi kita nggak mendapatkan apa-apa. Terus dari pembimbing yang lama saya, terus kita itu dari perjalanan itu kita mendapatkan apa? Lah dari situ kita nggak mendapatkan apa, dari petunjuk apa juga kita nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan dari situ malamnya setelah dari situ kita pulang mas, kita pulang itu kejadian saya sebelum menikah mas. Nah kita pulang, nah dari rumah besoknya itu saya itu jadi kayak gimana ya, dalam tidur jadi kayak diganggu ya, saya kayak diganggu lah, pikiran saya ini udah oyeng mas istilahnya ya, kayak orang stres istilahnya kan gitu. Kayak itu efek dari perjalanan ke mana tadi Bobo? Dari Setelah dari Alas Ketonggo, dari Kali Tempur itu ke Cemoro Kandang. Oh, apa itu mungkin dari habis dari ritual dari Cemoro Kandang itu akhirnya mengalami hal yang aneh, yang mistis. Nah, ya terus Bobo. Dari situ saya itu gini mas, sampai saya itu tidur dalam tapi nggak tidur. Jadi posisinya itu saya pusing itu kelihatan arwah-arwah mas, dari berbagai arwah gitu. Nah, dari cukup menyeramkan ya. Ya, bisa maksudnya pada saat itu
bisa melihat arwah-arwah itu cukup menyeramkan Bapak. Sangat menyeramkan sekali mas, kelihatan arwah-arwah ya. Cuma yang lucunya, yang bukan lucu, yang seremnya gini, terus kelihatan ada leluhur dari saya muncul. Waktu itu nenek saya, karena nenek saya sudah meninggal, terus kelihatan itu nenek saya di sini. Terus kelihatan ada seseorang, ya taruhlah ada mungkin taruhlah orangnya itu mungkin mencari pesugihan lah istilahnya mas itu. Nah dia itu saya kok kelihatan tuh dia kayak di penjara gitu mas. Udah gitu. Terus lah belum lagi saya tiba-tiba kayak flashback ke Alas Ketonggo, karena saya tidak tahu, karena pikiran karena pertama kali mas semrawut kayak kelihatan apa itu, oh di situ kayak kelihatan arwahnya Presiden Soekarno. Jadi campur aduh mas, arwah itu kok kayak kok gini apa, jadi kayak saya kayak orang Kayak pikiran linglung gitu mas, campur-campur gitu. campur-campur. Saya ini berhalusinasi apa bagaimana, saya enggak tahu sama sekali mas. Udah. Nah akhirnya sampai dari situ orang tua saya bingung. Nah Kira-kira kejadian itu berapa lama Bopo? Kayak kondisi kayak seperti itu. itu ya enggak lama mas, sekitar semalam 2 malam lah mas. Oh, 2 malam aja. 2 malam. Ya, 2 terus malam. lanjut. Terus habis itu ya mungkin ya karena orang tua saya kan juga orang Kejawen mas ya. Ya. Ya anehnya, nah setelah itu saya didoain bapak saya, orang tua saya, didoain. Lucunya itu didoain, habis itu saya suruh minum air putih, tapi kok disuruh minum ultraflu separuh aja padahal. Itu kondisi sadar ya, itu memang ultra flu itu. Iya saya sadar. Loh, anehnya loh, saya itu bukan saya kayak berhalusinasi, jadi ketahuan arwah-arwah, ketahuan oh ini sosok ini, tapi nggak jelas, cuma oh ini saya kelihatan tahu ini gitu mas. Dari saya sendiri mulai dari ketahuan nenek saya sendiri, tahu ada orang yang mencari pesugihan kayak di penjara gitu, di alam sisi lain. Terus bahkan masuk ke Alas Ketonggo loh. Emang saya belum tahu sama sekali mas, Alas Ketonggo itu bagaimana saya belum tahu. Kok kayak kelihatan dulu itu juga kayak mungkin pertapannya Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Oh situ mas. Nah begitu diobatin orang tua saya sembuh. Saya sadar, diem aja. Terus akhirnya selang karena perjalanan itu kan mas. Nah, setelah itu saya mulai dari situ saya terus mendapatkan pembimbing baru mas, dari spiritualnya saya itu. Taruhlah orang tua saya tidak setuju dengan pembimbing spiritual saya yang awal. Oh gitu. Akhirnya saya masih penasaran lagi. Kenapa kok saya bisa gini? Nah itu mas. Nah akhirnya suatu saat saya diajak saya yang minta saya ajak ritualan ke Alas Ketonggo itu. Oh, itu mulai dengan pembimbing saya yang baru itu. Iya, nah, ceritanya. Nah dari situ akhirnya, tapi cuma sebelum itu kan saya sudah ada lelaku mas untuk membuka istilahnya kayak sejenis gimana ya, kayak alam goib lah istilahnya kan gitu mas ya. Jadi akhirnya saya disuruh ngeterapkan itu. Saya akhirnya dari situ saya rendaman lagi mas, tapi alhamdulillah jauh beda itu. Jauh bedanya bagaimana? Akhirnya saya mengenal ternyata di sisi lain itu setiap tempat tuh ada penguasanya. Nah gitu loh mas. Nah di setiap tempat ada penguasanya. Terus kita akhirnya disuruh ritualan rendaman lagi yang sama pembicaranya baru. Coba kamu harus rendaman, kamu harus bisa ngetepin siapa pengusaha di sini gitu. Kamu hati harus bersih, pikiran bersih,
niatnya nggak usah aneh-aneh. Ya alhamdulillah dari situ akhirnya saya ditemui mas penguasanya. Nah ternyata di Kali Tempur itu ada penguasanya. Karena kita sudah kenal, sudah kita ritualan mas, taruh ritualan, akhirnya berkenalan lah beliaunya ternyata juga yang menguasai wilayah Kali Tempur, namanya itu Setan Putih. Ya, itu. Nah, ini cukup menarik untuk hal ini, Bopo. Saya tertarik dengan setan putih ini ya. Iya, iya. Itu setan putih ini menurut Bopo ini sosoknya seperti apa? Gini mas, setan putih itu sosoknya itu tinggi mas, tingginya 2 kali lipat manusia, lebih kurang hampir 3 meteran lah mas. Oh cukup 2 tinggi meter ya. lebih pokoknya, lebih kurang 2 meter setengah lah kira-kira mas. Dan perawaannya itu seperti apa? Perawaannya tinggi, lebih kurang 2 meter setengah lah kalau menurut saya. Wong sama kita itu tinggian beliau. Maksudnya beliau berbulu atau tidak itu? Gini, yang paling mengerikan itu mas, siungnya, punya taring. taringnya itu di mulut mas. Beliaunya. Oh gitu ya, Bopo. Taringnya di mulut. Taringnya malah di mulut. Umumnya kalau taring kan di atas mas ya. Apa itu kalau taring? Itu tanduk, Bopo. Tanduk apa ya? Taring itu kan di gigi ya. Nah itu. Enggak, ini di lidah, dari mulut lidah mas. Menjulur. Taring loh mas itu ya. Iya. Nah, jenggotnya panjangnya sampai ke tanah. Putih mas. Jadi jenggotnya sampai ke tanah. Terus panjangnya rambut juga sampai ke tanah. Jadi berwarna putih. Putih mas. Terus kita karena kita ritualan sudah terus saya kembali ketanya kepada guru, saya kan sudah melakukan ritual ini, saya mengetahui ini kira-kira benar apa enggak. Ternyata menurut guru spiritual saya benar, yaitu memang benar. Itu yang tadi yang siapa itu? Di Kali mas, Kali Tempur. Makanya itu setan putih itu semuanya memang ya, mungkin kalau saya berinspirasi apa karena semua serba putih akhirnya dinamakan gitu, kayak kita juga nggak tahu. Iya. Salah satunya itu dari situ mas ya. Setelah perjalanan situ kita sudah mulai tahu mas. Terus kita ngatur laku, istilahnya kita suruh membuka lampunya. Nah ternyata tuh kalau dulu sebelum kita belajar lebih jauh mas, kayaknya kalau saya senang melihat sesuatu. Ternyata begitu tahu, Masya Allah mas, namanya makhluk Allah yang di luar kasat mata manusia itu jauh lebih banyak dan sangat mengerikan. Ada yang mengerikan, ya ada yang enggak mas, banyak, tergantung. Oh ya. Gitu. Ya itu pengalaman saya. Saya enggak mas, akhirnya dari situ saya enggak terima di situ karena pernah saya mengalami sampai ke Cemoro Kandang. Nah dari situ saya juga langsung minta ke sana mas. Karena dulunya saya kan sampai terjadi goyang kayak gitu ya sebenarnya. Iya. Blank lah ya. Saya nggak ada apa sih di sana. Saya akhirnya ke sana lagi juga mas, sama saya yang baru. Saya masuk sana. Nah begitu malam, masuk ke Cemoro Kandang mas ya, Cemoro Kandang itu, di Magetan itu. Dari jalan raya itu enggak jauh, kita naik. Nah dari sana kita meditasi mas, kita semedi. Terus lama kita terus mas, kita ingin mengenal lebih jauh. Kenapa kok saya dulu sampai gini terus saya. Nah dari itu ternyata saya kok pertama saya cuma tahu sosok perempuan itu aja, saya belum tahu mas namanya apa ini ya siapa. Terus saya beliau
dulu tuh pakai warna baju merah, tapi pakai kebaya mas, kayak orang Jawa kuno gitu loh mas, pakai kebaya, terus dan beliaunya tuh nyantai gitu mas, pakai kebaya, pakai kemben, kayak selendang Jawa kuno itu mas, gitu. Dia kok senyum-senyum gitu, apa ini apa, terus akhirnya saya terus mas meditasi, kita terus mas ritual di situ. Akhirnya beliau memperkenalkan, ternyata beliaunya adalah penguasanya wilayah Cemoro Kandang itu mas, namanya Putri Sarimbit. Nah, Oh, namanya Putri Sarimbit. nah, Sarimbit. Oh, Sarimbit. Iya. Ya, Putri Sarimbit ya. Nah, beliau saya kan beliau di Watu Loro loh mas. Waktunya waktu dua Batunya ada dua, batunya gitu. besar gitu ya. Ya. Oh, batunya Iya. besar ada dua. Oh, dari situ ternyata beliaunya ini penguasanya wilayah Cemoro Kandang. Itu kalau menurut saya mas, karena saya yang mengalami di situ dengan berpakaian kebaya itu mas. Nah, dari proses ritualan itu ya alhamdulillah dari situ kita bisa mengenal lebih jauh dan ya alhamdulillah aman dan tidak terjadi apa-apa. Itu mas intinya dari perjalanan spiritual dari Alas Ketonggo Kali Tempur itu ke Cemoro Kandang. Jadi Cemoro Kandang itu juga mistisnya tuh begitu kental ya Bapak ya. Iya mas, di sana sangat kental sekali mas juga mas. Itu ereng-ereng gunung masalahnya mas. Gitu. Dinginnya juga lumayan banget, lumayan dingin sekali di sana itu, daerah sana itu. Dalam perjalanan Bapak sendiri di Cemoro Kandang Ya, itu hal yang paling berkesan menurut Bapak sendiri itu menurut Bapak loh ini ya. apa Bapak? Kalau saya di sana yang paling ngeri itu malah hari yang pertama mas. Hari pertama Ritual saya yang pertama itu, yang saya akhirnya sampai di rumah mengalami kejadian yang saya kayak ngeblank uling gitu mas. Jadi ketahuan, jadi saya itu tidur sampai di luar rumah mas, itu di luar rumah. Jadi saya kayak pakai baju separuh itu mas, pakai celana pendek sama kaos dalam gitu aja. Jadi gini tidurnya di luar aja, kelihatan semua mas, arwah campur aduk. Nah itu kan makanya dari situ wah kok ngeri juga ya. Tapi pikiran saya kayak enggak terkendali mas modeli. Jadi ngelayung gitu ya Pak? gimana mas? Ngelayung? Iya kayak ngelayung itu mas. Itu. Nah makanya dari situ, karena saya disembuhkan orang tua saya sendiri, terus saya cari pembimbing baru. Nah saya akhirnya ke situ lagi, pengen tahu lebih jauh lagi, akhirnya mengenal itu mas, penguasanya itu. Ya alhamdulillah dari situ kita akhirnya bisa evaluasi, ternyata spiritualan itu kalau kita pembimbingnya nggak kurang pas, jadinya juga akhirnya bisa kayak layung tadi. Jadi kesimpulannya Bopo, Ya. kalau kita salah memilih pembimbing, Iya. kayak seperti itu. Iya, dulu, bahkan bisa, ya. iya, bahkan bisa sampai mas, sampai kayak stres, kayak orang stres kalau kita salah. Jadi kalau salah guru Iya. itu juga berpengaruh pada muridnya, seperti itu ya Bapak? Iya, itu otomatis mas itu. Ya, dari itu alhamdulillah saya sudah mendapatkan pembimbing baru itu. Akhirnya kita ya alhamdulillah aman lah istilahnya gitu mas. Nah, itu. Cukup. Nah,
mungkin ada yang disampaikan Bobo kepada pemirsa Misteri Kejawen dari pengalaman dalam perjalanan Bobo sendiri itu. Jadi mungkin jika teman-teman dari Misteri Kejawen mau bepergian ke sana, itu hal yang baiknya itu bagaimana itu loh Masnya Bobo. Iya gini Mas, intinya gini ya Mas. Kalau kita mau ke sana, satu kita berpikir positif thinking. Satu, tujuannya kita apa? Ya, satu itu. Yang kedua itu paling utama itu yang membimbing Mas. Yang membimbing, kalau kita yang membimbing orangnya bener, maksudnya ngerti-ngerti betul, insya Allah ya aman. Kalau yang kita takutkan kadang nggak ngerti itu loh Mas. Iya, akhirnya kita tempat yang sakral. Betul sekali. Sakral sekali gitu loh. Bukan main-main kayak sekarang orang dunia spiritual sama yang nggak ngerti alas tonggol Mas. Ya. Dan arah ke Cemoro Kandang itu. Sekarang itu intinya biar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi stres, paham berhalusinasi dan lain sebagainya. Kita berusaha mencari pemimpin yang pas lah Mas, intinya kan gitu. Oke Bobo, Itu aja. untuk cerita yang Bobo sampaikan ini sudah selesai ya Bobo? Iya, saya kira udah Nah. cukup itu Mas. Berdasarkan pengalaman Bobo sendiri kawanku, Iya. dari tim Misteri Kejawen, itulah yang disampaikan Bobo Samudro mengenai suatu pengalamannya. Oke, koncone MK dimanapun Anda berada, itulah yang disampaikan oleh Bobo Samudro mengenai suatu perjalanannya dengan spiritualnya yang dialaminya. Dengan inilah kisah nyata yang dimana beliau alami sendiri. Nah, untuk teman-teman dari MK, nah, ini tetap support kita dengan cara komen, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Dan mungkin ada tambahan untuk Mas Somi. Baiklah, terima kasih Bobo atas waktu dan kesempatan kali ini bisa bercerita tentang pengalaman Bobo Samudro. Kisah dan mistisnya telah disampaikan. Mungkin dari Bobo ada pesan lagi yang mau disampaikan? Udah Mas, saya kira udah cukup. Bos. Baiklah Mas Wenda, acara kita tutup sampai di sini dan kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa Misteri Kejawen yang selalu setia menemani kita. Baiklah.